Shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Mungkin ada yang baru karena saya sudah lama tidak ke sini. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Foni Kumbangsila dan saya ada sebagai full timer di Gereja Pusat Wania Plaza dan saya ada di bahagian misi penginjilan di bawah kepimpinan Pak Roni Luntungan. Nah, saudaraku, kita bersyukur, katakan kiri kanan, Tuhan baik. Ini wajah-wajah kemuliaan Allah, amin. Kita bersyukur bahwa kita sudah ada di tahun 2023 dan tahun 2022 sudah berlalu dengan segala sesuatu yang sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Nah, kita harus perkatakan dengan iman bahwa tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022, amin. Sebab apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, seperti itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Sekalipun saudaraku, banyak prediksi, banyak yang kita dengar berita-berita di sosial media, banyak pakar-pakar ekonomi yang memprediksikan bahwa tahun 2023, tahun di mana ada krisis ekonomi yang besar-besaran, bahkan tahun yang mengalami perubahan, tahun yang mengalami tidak ada lagi kemakmuran, tapi kita harus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Kita tidak dengar apa yang dikatakan di sosial media. Itu akan membuat kita tawar hati. Kita akan kecut dan kita akan bertanya-tanya. Bagaimana kira-kira nanti kalau hal itu terjadi. Dan saudaraku, hal itu pasti terjadi. Sebab kita ada di akhir zaman. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa semua akan digoncangkan. Unsur-unsur bumi akan digoncangkan. Hanya satu yang tidak digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan pastikan kita ada di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Oleh karena itu mari kita harus pegang firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 19 sampai dengan 17. Ayat 17 sampai dengan 19 yang mengatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, saudaraku, tema saya hari ini adalah Tuhanlah kekuatan di masa-masa sukar. Amin. Percaya masa-masa sukar apa yang terjadi di tahun 2023. Tuhanlah kekuatan bagi saya dan saudara. Tadi Mazmur 27 sangat luar biasa. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Di saat itu bagaimana Habakuk ada di masa-masa kesulitan. Di zaman bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuh. Tetapi saudaraku, itu bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk mengalami masa-masa yang sukar itu. Untuk dia terus mempertahankan imannya. Nah, musuh menindas dengan begitu rupa. Sehingga seluruh aspek kehidupannya mengalami goncangan. Semua aspek kehidupannya terpengaruh, saudaraku. Bahkan dikatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba itu berbicara tentang satu kekayaan bagi Habakuk pada saat itu. Harta milik. Nah, ladang-ladang tidak menghasilkan panen. Semuanya habis. Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan kambing dombanya mati. Bagaimana Habakuk mengalami masa-masa kesulitan di dalam kehidupannya. Tidak ada harapan lagi sebagai manusia untuk dia terus mempertahankan imannya. Amin. Karena musuh
sangat datang dan menghancurkan semua yang ada padanya. Dia tidak punya ada simpanan, saudaraku. Tetapi apa yang hambaku putuskan di dalam kehidupannya? Mari kita lihat di ayatnya 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah penyelamatku. Nah saudaraku, Habakuk mengambil satu keputusan di masa-masa sulitnya. Yaitu apa? Dia bersorak-sorak di dalam Allahnya. Dia beria-ria sebab dia tahu bahwa Tuhan keselamatannya. Nah saya percaya Habakuk sangat mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allah dia selalu merespon yang benar dalam setiap persoalan yang dia alami. Amin. Orang yang mengenal Allah dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah putus asa. Orang yang mengenal Allah, dia tidak lihat kesulitan itu lebih besar dari Tuhannya. Amin. Sekalipun dia ada di masa sukar semua habis. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari biarlah masa-masa sukar yang nanti akan terjadi. Yang kita pun tidak tahu ke depan. Sebab tahun 2023 ini rahasia. Betul? Semua rahasia. Tapi biarlah kalau itu terjadi, mari kita bersorak-sorak. Bergembira di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah. Amin. Sebab Tuhan itulah keselamatan. Dia percaya kepada Allahnya, dia tidak ragu lagi kepada Allahnya. Sekalipun dia di posisi yang sangat terburuk, tetapi keputusan selalu menentukan masa depan saya dan saudara. Amin. Mari mengenal Allah kita dengan benar. Bangun pemahaman akan Tuhan itu dengan benar. Supaya masa-masa kesulitan yang nanti akan kita alami, kita tetap berdiri dengan iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Kita tidak akan tergoncang situasi keadaan apapun. Kita siap, orang yang mengenal Tuhan siap dalam segala hal. Amin. Dan tidak pernah ragukan Tuhan. Nah kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Berkat janji Tuhan itu sudah disediakan. Tetapi mereka punya masalah. Yaitu tembok Yerikho. Dan Alkitab mencatat dalam Yosua 6 bahwa pintu kota Yerikho tertutup. Tetapi Tuhan berbicara buat Musa. Biarlah bangsa Israel mengelilingi kota Yerikho itu. Setiap hari, 1 kali. Mereka harus mengelilingi kota itu. Dan hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali tanpa berkata-kata. Saya percaya itu masa yang paling sukar buat mereka. Karena mereka mengelilingi kota itu tanpa berkata-kata. Mereka harus mendengar komando dari Musa. Kalau Musa meniup sangkakala, mereka bersorak-sorak. Mereka mengalami kemenangan dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Waktu mereka bersorak-sorak, maka apa yang terjadi? Tembok Yerikho yang gagah itu runtuh. Amin. Saudaraku, tembok Yerikho apa yang nanti terjadi tahun 2023 bahkan sedang terjadi di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara hari-hari ini. Mari percaya, bersukacita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Bukan lagi saya dan saudara akan merubuhkan tembok Yerikho itu dengan kekuatan saya dan saudara. Tetapi Tuhan yang berperang ganti saya dan saudara. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan saudaraku. Dan janji-janji Tuhan itu digenapi atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah mari kita lihat. Apa yang Habakuk katakan di ayat 19. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Nah, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Orang yang mengenal Tuhan selalu memperkatakan positif, mengatakan firman Tuhan. Dia katakan, dia
Allahnya, saudaraku. Amin. Allah Tuhanku, kekuatanku. Mari saudara perkatakan apapun tadi. Allahku, Tuhanku, kekuatanku. Amin. Dengan iman yang berkokoh di hadapan Tuhan. Waktu kita katakan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bukan kita lagi, tapi Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus itu jitu. Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Amin. Kaki berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukit apa yang saudara sedang berjejak hari-hari ini? Tuhan sudah berikan kekuatan. Amin. Hanya saya dan saudara harus melewati bukit-bukit itu. Supaya kita belajar mengenal Allah kita. Bahwa dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin, saudaraku. Mari kita belajar pagi hari ini. Bagaimana supaya kita mendapat kekuatan di masa-masa sulit. Kita lihat ayat ini sangat memberkati saya karena saya memang barusan sakit yang parah sekali. Selama 2 minggu saudaraku. Saya punya suami ada. Belum pernah saya dapat COVID 2 kali. Tapi tidak separah yang saya dapat Desember ini saudaraku. Dan firman ini menjadi dua firman ini sangat menjadi rema dalam hidup saya. Dikatakan nantikan Tuhan. Amin. Amin. Saudara pribadi-pribadi yang nantikan Tuhan. Nantikan sumber itu saudaraku. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Firman yang tidak asing bagi saya dan saudara lagi. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudaraku, kata menanti-nantikan dalam bahasa asli dia pakai kata kaufau. Kaufau yang artinya menunggu berlama-lama. Saudaraku, mari menunggu menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan berlama-lama. Amin. Mari kita siapkan waktu untuk Tuhan di tahun 2023 ini. Jangan kita fokus kepada yang lain saudaraku. Tapi siapkan waktu kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab waktu ini Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Kita bisa pilah-pilah saudaraku. Bangun pagi-pagi, mari nantikan Tuhan. Berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Amin. Menikmati hubungan intim dengan Bapa di surga. Menikmati dia dan dia menikmati saya dan saudara. Mendengar arahan-arahannya setiap pagi. Sebab dia mendatangi saya dan saudara setiap pagi, itu janjinya. Dia memberikan kasih karunia, rahmat, anugerah baru setiap pagi. Amin. Bahkan kasih karunia untuk saya dan saudara dari kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih setiap Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita siapkan waktu di tahun 2023 ini lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Kita bangun lebih awal dan menantikan dia saudaraku. Biar dia berbicara bagi saya dan saudara. Ada pewahyuan yang dia sampaikan bagi saya dan saudara. Untuk kita bisa berjalan menghadapi situasi yang sulit di saat-saat ini. Amin saudaraku. Lalu dikatakan, kaufa yang kedua dikatakan mencari dengan penuh semangat. Saudaraku, mari kita datang di rumah Tuhan. Kita merindukan rasa haus dan lapar untuk merindukan Tuhan. Kita datang dengan bergairah di hadapan hadirat Tuhan. Sekalipun beban saya dan saudara berat. Tetapi percaya di hadirat Tuhan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bergairah dengan Tuhan. Karena Tuhan berikan saya dan saudara gairah, dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita datang menantikan dia dengan gairah saudaraku. Dia kekasih. Amin. Dia kekasih saya dan saudara.
yang ketiga dari Kaufa dikatakan seperti ini. Terus berharap. Orang yang menanti-nantikan Tuhan terus berharap kepada Tuhan. Amin. Terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Walaupun situasi apapun yang terjadi. Dia sumber dari segala-galanya. Dia sumber penolong bagi saya dan saudara. Dia sumber pembuat terobosan. Bahkan dia menerobos setiap musuh-musuh menggantikan saya dan saudara. Amin saudaraku. Berharap kepada manusia kita akan kecewa. Tapi kita berharap kepada sumber itu saudaraku. Apapun yang saya dan saudara butuhkan. Nantikan dia bergantung sepenuhnya kepadanya. Apa yang saudara mau katakan? Waktu kita menantikan dia, katakan. Dia mendengar isi hati saya dan saudara. Dia bukan Allah yang tuli saudaraku. Amin. Mari di tahun 2023 kita mulai berubah untuk menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyegarkan kita. Kita tahu di dalam Mazmur 40 dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai. Amin. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Amin. Waktu kita merindukan Tuhan dikatakan dia menyegarkan kita. Amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan ketika kita menanti-nantikan Tuhan kita mendapat kelegaan. Amin. Kita disegar lagi. Kita dicas lagi. HP yang mahal sekalipun kalau tidak pernah terhubung dengan sumber listrik low. Amin. Tidak bisa berfungsi. Nah seperti itu saudaraku. Saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan. Nantikan Tuhan kita disegar. Sehingga pagi-pagi bangun kita sukacita. Enjoyin. Amin. Waktu mata terbuka. Oh Tuhan terima kasih hari ini saya bisa bernafas semua karena anugerah. Apapun yang hadapi. Enjoyin. Percaya Tuhan sudah menyelesaikan. Tidak ada uang. Percaya bahwa Tuhan hari ini saya dan suami anak-anak harus makan. Amin. Sebab dia Bapa, kita anak. Amin. Hari ini saya percaya anak saya pasti bayar SPP. Amin. Karena kita datang di hadirat Tuhan, nantikan Tuhan. Dia mengangkat setiap beban kita. Kita fresh kembali, segar di hadirat Tuhan. Makanya kalau datang bersorak-sorak harus semangat. Jangan worship leader, kita harus semangat. Amin. Karena kita sudah disegar kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lalu dikatakan menyegarkan kita, kemampuan Tuhan diberikan bagi kita. Jadi waktu kita disegarkan, kemampuan Tuhan juga diberikan bagi saya dan saudara. Kemampuan saya dan saudara terbatas, tapi kemampuan Tuhan tidak pernah terbatas bagi saya dan saudara. Untuk apa saudara kemampuan Tuhan diberikan bagi saya dan saudara? Dikatakan seperti ini, untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan kita. Kita diberikan kesanggupan untuk Tuhan untuk berlari saudaraku. Amin. Dia memberikan kekuatan, kesegaran untuk apa? Dikatakan untuk apa saudaraku? Untuk persoalan-persoalan. Untuk masalah-masalah yang saya dan saudara alami. Dia memberikan kesegaran, kekuatan untuk kita berlari menghadapi musuh. Bukan lagi duduk saudaraku, tapi berlari menghadapi musuh. Amin. Berlari menghadapi setiap masalah yang saya dan saudara alami. Sampai kita menyelesaikan pada garis akhir. Amin. Sebab Tuhan yang saya dan saudara sembah, dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tapi dia melakukan sampai finish. Sampai di garis akhir. Apa yang saya dan saudara perlukan, dia siapkan sampai di garis akhir. Amin. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau dia belum menjawab, tandanya dia mau supaya saya dan saudara tetap menantikan dia, tetap berharap kepada dia. Amin. Nah dikatakan seperti itu. Tuhan melatih kita terbang. Saudaraku, Tuhan sendiri yang melatih saya dan saudara terbang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan melatih terbang.
kita ingat anak Raja Wali ketika dia sudah mulai berumur sedikit. Induk sarangnya mulai menggoncang sarangnya. Dan induk sarangnya membuat dia supaya dia jatuh. Kenapa saudaraku? Karena induknya sedang melatih dia untuk terbang. Amin. Tetapi mata induknya tidak pernah beralih dari pandangannya kepada anaknya. Seperti itu Bapa kita akan melatih saya dan saudara terbang. Karena kita bukan ayam kampung saudaraku. Amin. Kita anak. Raja Wali itu dia tidak pernah main di bawah saudaraku. Raja Wali dia selalu naik terbang tinggi. Dia senang dengan badai, mengatasi badai. Dia lebih tinggi dari badai saudaraku. Tuhan melatih saya dan saudara ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Supaya kita terbang mengatasi badai. Amin. Sayap kita kuat untuk terbang. Kita tidak menjadi anak-anak yang lemah lagi. Tapi kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena Bapa melatih saya dan saudara. Siap untuk dilatih Tuhan? Amin. Masalah itu latihan bagi saya dan saudara. Proses itu latihan bagi saya dan saudara. Untuk sayap iman saya dan saudara kuat di hadapan hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Lalu dikatakan ada kuasa Tuhan yang membuat kita kuat berlari. Jangan kita menjadi loyo, kita harus kokoh. Kaki kita tetap kuat berjalan terus kejar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Mari orang percaya gereja Tuhan di tempat ini. Jangan kita loyo. Amin. Tapi kita harus lari mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi badai. Amin. Oleh karena itu mari saudaraku bangkit berlari. Siap untuk sesuatu yang terjadi. Waktu sudah ada perubahan yang terjadi di luar. Saudara orang-orang yang kuat. Karena saudara orang-orang yang menantikan Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Kunci untuk kita menerima janji-janji Tuhan saudaraku. Tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya di dalam kita. Amin. Kita tidak bisa lari dari firman Tuhan. Sebab firman itu landasan. Firman itu fondasi bagi orang percaya. Amin. Sebab firman itu adalah Allah sendiri saudaraku. Makanya saudaraku untuk janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari kunyah firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan ya dan amin saudaraku. Tapi ada bahagian yang saya dan saudara harus lakukan. Itu bahagian saya dan saudara. Bahagian Tuhan melepaskan janjinya bagi saya dan saudara. Apa yang saya dan saudara butuhkan hari-hari ini. Tinggallah di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam saya dan saudara. Amin. Itu kekuatan bagi orang percaya. Sebab firman itulah Allah sendiri. Dia selalu berfirman. Dia selalu berbicara bagi saya dan saudara. Tergantung keputusan saya dan saudara. Maukah kita melekat dengan firman itu? Maukah kita bergaul dengan firman itu? Tapi saya percaya di tempat ini orang-orang yang bergaul dengan firman. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sudah pasti. Dia selalu rindu firman Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mau menerima janji Tuhan. Kuncinya tinggal dalam firman. Dan firman di dalam. Dan tinggal dalam Tuhan. Tidak susah-susah saudaraku. Itu bahagian yang saya dan saudara harus kerjakan. Bahagian Tuhan. Dia berikan segala yang saya dan saudara perlukan. Apa yang kita perlukan di tahun 2023 ini. Yakini. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Semua Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sebab dia Allah yang kaya. Punya langit dan bumi.
Segala kuasa di surga, di bumi dalam tangannya. Dia berfirman semuanya jadi. Dia berkata semuanya ada. Dia mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia mengubah kutuk sekalipun menjadi berkat. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa ini. Amin saudaraku. Nah mari kita lihat firman Tuhan lagi. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Dalam terjemahan The Passion. Dalam terjemahan The Passion dikatakan seperti ini. Langkah-langkah orang-orang yang mengejar Tuhan. Mengikuti jejaknya langkah Tuhan dengan teguh. Dan Tuhan berkenan pada setiap langkah yang mereka ambil untuk mengikuti dia. Saudaraku, mari. Jangan fokus kepada masalah. Amin. Jangan fokus kepada berita-berita asing di luar saudaraku. Tapi fokus kejar Tuhan. Amin. Kejar sumber segala-gala itu. Sumber hidup, sumber berkat. Sumber kesembuhan. Kita kejar sumber itu saudaraku. Kita mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Langkah-langkahnya Tuhan dengan teguh kokoh. Tidak pernah berubah saudaraku. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Dia mengejar Tuhan. Dia tidak tinggal kesempatan itu berlalu. Mari kita kejar Tuhan. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Masalah, pergumulan? Atau apa kata-kata orang? Atau situasi keadaan di sekeliling kita? Mari saudaraku, itu akan membuat saya dan saudara menjadi lemah. Amin. Itu membuat saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Kalau kita fokus kepada itu saudaraku. Tapi kita fokus kepada sumber itu. Yesus Kristus segala-galanya bagi saya dan saudara. Amin. Kejar Yesus saudaraku. Hari-hari ini mari kejar dia. Ikuti langkah-langkahnya. Jejaknya. Dengan kokoh dan teguh. Orang yang kuat, orang yang kokoh. Amin. Orang yang kuat, orang yang tetap teguh dengan imannya. Tidak tergoncangkan. Karena dia tahu bahwa dia setiap hari kejar Yesus. Amin. Nah saudaraku mari kita lihat. Orang yang kejar Yesus. Jika mereka tersandung dengan parah. Mereka masih akan diselamatkan karena Tuhan mengangkat mereka dengan tangannya. Saudara kita masih bisa jatuh, kita masih bisa tersandung. Betul? Tersandung dalam masalah, tersandung dalam jatuh dalam segala hal. Bisa saudaraku, sebab kita masih manusia biasa. Tetapi waktu kita jatuh tersandung, Tuhan tidak tolak saya dan saudara. Amin. Bukan Tuhan tidak mengasihi saya dan saudara lagi, tidak. Dia Bapa yang baik. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang beban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulah kuk yang kupasan dan belajar daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan tentram. Amin. Jadi pikul kuk yang Tuhan pasang. Kita bisa jatuh saudaraku. Kita bisa punya kuk saudaraku. Tapi kita tidak pernah jatuh dan tergeletak saudaraku. Sebab kita anak, dia tetap mengasihi kita. Asalkan kita kembali kepada Bapa di surga. Dia memegang tangan saya dan saudara. Dia menuntun setiap langkah-langkah hidup saya dan saudara. Wow, luar biasa Allah kita. Amin saudaraku. Luar biasa Allah kita. Dan firman ini sangat memberkati saya sakit yang luar biasa saudara. Saya tekanan darah naik yang sangat tinggi. Saya demam, saya panas, saya batuk. Batuk yang bukan biasa-biasa saudaraku. Batuk yang sangat luar biasa. Saya sesak nafas, lemas. Saya tidur di tempat tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya ingat janji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini rema dalam hidup saya saudaraku. Saya katakan Tuhan bahwa saya harus ikut ibadah Natal Tuhan Yesus. Tolong Foni supaya Foni harus ikut ibadah Natal. Saya telepon anak saya sambil menangis-menangis. Ade datang ade. Mami sangat lemas sekali. Mami tidak tahu sakit apa. Tapi mami sudah periksa tidak ada COVID. Mami sudah periksa juga saturasinya bagus. Tapi tidak tahu semua badan lemah. Dan tidak berdaya mau berdoa mau menyembah saja tidur.
Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan tetap mendapatkan kekuatan baru. Amin saudaraku. Mari pastikan di dalam hidupmu. Di tahun 2023 engkau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana kita mendapat kekuatan di masa-masa sukar? Firman itu menjadi gaya hidup kita. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini yang kami punya pembacaan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman ini juga menjadi rema waktu saya sakit. Saya andalkan Tuhan, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau pasti menyembuhkan Foni. Foni banyak berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit. Tuhan ingat Foni. Karena memang tidak berdaya saudaraku, suami saya masih ada di tempat ini. Minta maaf saya sampai pakai pampers. Karena sungguh mati ini sakit yang sangat luar biasa. Saudara, mari kita lihat di dalam bagaimana firman itu menjadi gaya hidup kita. Dan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang mungkin mustahil bagi manusia, tetapi tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia percaya karena dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi, keadaan apapun saudaraku. Ini saya alami, saya mengandalkan Tuhan. Saya minta maaf sebelumnya itu saya sakit. Saya tunduk untuk membersihkan kamfor gas saya. Dan memang saya sakit. Tiba-tiba saya punya belakang ini bunyi krek. Krek. Seperti patah begitu saudaraku. Dan saya sudah tidak bisa berjalan lagi. Begini tegak, saya harus berjalan seperti ini. Karena kalau tegas tidak bisa lagi, harus begini. Dan itu suami saya ada di kota Membago dan cucu saya ada kuliah, tidak ada orang di rumah. Lalu saya cuma kata orang, dengar-dengar kata orang, kalau begitu mesti lunjur kaki dua-dua, badan dua-dua. Lalu saya lunjur kaki dua-dua, badan dua-dua. Dan saya berdiri sudah tidak bisa, sakit karena waktu saya krek, saya lemas. Saya pusing saudaraku. Dan anak saya bilang mami ronsen. Tapi saya ambil dia punya stagen itu yang melahirkan. Lalu saya ikat saudaraku stagen itu. Dan saya cuma perkatakan saya andalkan Tuhan. Tuhan tulang belakang yang patah mungkin menurut manusia. Tapi Tuhan mampu untuk menyambungnya. Foni tidak andalkan dokter, Foni tidak ke dokter, Foni punya dokter di atas segala dokter. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus 5 hari. Tuhan pulihkan. Saya bisa berdiri tegak dan berjalan pakai hak. Itu karena saya mengandalkan Tuhan. Dalam situasi yang sangat sulit dalam hidup saya. Apalagi saya sudah umur 64 tahun saudaraku. Mungkin tulang kropos, mungkin saja saudaraku. Karena bunyi krek saudaraku. Dan sakitnya luar biasa. Kalau saya pergi ke dokter pasti sesuatu dokter akan mengatakan ini saya takut. Jangan dokter bilang sudah tulang, sudah patah, sudah gini. Saya takut makanya saya cuma datang kepada dokter di atas segala dokter. Saya mengandalkan Tuhan sebab saya percaya Tuhan akan buat sesuatu. Bagi manusia mustahil, bagi Allahku tidak ada yang mustahil sebab dia penyembuh yang ajaib. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Lalu dikatakan seperti ini saudaraku. Di dalam ayatnya. Di dalam ayat yang 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air.
Dan akar-akar itu menuju kepada sumber air itu, saudaraku. Dikatakan bahwa sekalipun mereka mengalami panasnya terik, airnya tidak pernah kering. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah khawatir dengan tahun-tahun kesukaran. Amin. Tahun-tahun kesukaran itu berbicara tentang masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram. Tahun kekeringan itu berbicara tentang masalah pergumulan yang saudara dan saya alami. Tahun-tahun kekeringan itu berbicara tentang proses-proses yang saya dan saudara akan alami, bahkan sedang alami, saudaraku. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah takut dengan tahun kekeringan. Amin. Dia tidak khawatir sebab matanya tertuju kepada sumber itu. Amin, saudaraku. Mari jangan kita takut di tahun 2023 ini. Apapun yang menjadi kekeringan di bangsa kita, kita percaya kita tetap menikmati sumber kehidupan, menyediakan air kehidupan. Kita tetap mengalami datangnya hal-hal yang baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kenapa saya dan saudara mau khawatir? Sedangkan burung di udara saja Bapa pelihara yang tidak pernah bekerja. Sedangkan bunga bakun saja Bapa dandanin. Apalagi saya dan saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang takut akan masa depannya. Tapi kita andalkan Tuhan, kita percaya Dia sumber dalam hidup saya dan saudara. Apapun menjadi kekeringan di masa-masa kekeringan, sumber kehidupan Yesus menyediakan semua kehidupan bagi saya dan saudara. Keturunan kita semua diberkati Tuhan. Amin. Nah, dikatakan juga orang yang mengandalkan Tuhan sampai masa tua, dia tetap berbuah. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia tetap berbuah, saudaraku. Artinya saya dan saudara diberkati Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita seperti gereja saudara di tempat ini. Amin. Mengalami berkat Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Lalu saudara pergi membagikan kepada orang-orang di sekitar menjadi saluran berkat. Gereja ini sudah melakukan itu karena saya selalu lihat di FB. Amin. Jadi luar biasa gereja di tempat ini tetap subur dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu ayat dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan seperti ini. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak seorang pun dapat menggagalkan rancanganmu. Saudaraku, kita tahu cerita Ayub. Bagaimana Ayub mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Bagaimana Ayub dicobai dan bagaimana proses yang dia jalani. Dalam satu hari dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Yaitu anak laki-laki, anak perempuan dia harus kehilangan dalam satu hari, saudaraku. Dan bukan itu saja, usahanya bangkrut. Kambing dombanya, sapinya, saudaraku, habis ditelan bencana. Sehingga tidak ada apa-apa lagi yang menjadi harapan Ayub. Bahkan firman Tuhan berkata Ayub penuh dengan borok-borok dalam tubuhnya dari kepala sampai dengan kaki. Bahkan firman Tuhan berkata sangat bau busuk, saudara. Bahkan istrinya, penolongnya yang seharusnya menolong, menyupport dia, memberikan dia semangat, kekuatan. Tetapi istrinya juga berkata, bahwa kutukilah Allahmu dan mati. Saudaraku, Ayub mengalami proses yang sangat sulit dalam hidupnya. Tetapi Ayub mengambil keputusan untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupnya, saudaraku. Makanya dia berkata, aku tahu, dia tahu, saudaraku. Bahwa rancangan Tuhan tidak ada seorang pun sanggup menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Ayub tahu itu di masa-masa sulitnya. Biarlah saudaraku kita juga berkata, bahwa aku tahu tidak ada seorang pun sanggup menggagalkan rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan bagi saya dan saudara, Yeremia 29 ayat 11, bukanlah rancangan kecelakaan tetapi rancangan hari esok yang penuh harapan. Rancangan untuk diberkati Tuhan. Amin. Itu rancangan Tuhan
Tuhan bagi saya dan saudara. Rancangan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, di tahun 2023 pastikan engkau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, engkau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mendapat kekuatan di masa-masa sukar. Hidupi firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan? Perhatikan cara hidup kita. Amin. Harus hari-hari yang jahat, perhatikan cara hidup kita. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai dengan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kata sesama dikatakan artinya teliti hidupmu dan memeriksa hidupmu, saudaraku. Jangan perhatikan orang lain, tapi teliti hidup saya dan saudara. Amin. Perhatikan hidup kita masing-masing. Jangan kita jadi orang bebal. Nah, orang bebal itu seperti apa, saudaraku? Orang bebal itu orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang bebal itu orang tidak mau menghidupkan firman Tuhan. Orang bebal itu, saudaraku, orang yang tidak pernah bertumbuh. Orang bebal itu orang yang kepahitan, orang yang dendam, orang yang benci, orang bebal, orang yang tidak mau ditegur. Firman saja tegur dia tidak mau, apalagi orang tegur, saudaraku. Dia tidak mau menerima nasihat, itu orang bebal. Di sini tidak ada orang bebal, amin. Orang di sini semua ingin mendengar nasihat. Itu ciri-ciri dari orang bebal, saudaraku. Tetap kita menjadi orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif, orang-orang yang selalu mendengar firman Tuhan. Orang arif suka sekali melakukan firman Tuhan. Dia manifestasikan firman Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang arif itu orang-orang yang mendengar tuntunan Tuhan. Orang-orang arif itu orang-orang yang bijaksana dalam segala hal. Dia mengambil keputusan sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Orang arif selalu bertumbuh dan berbuah sampai masa putih rambutnya tetap berbuah. Orang arif itu kalau lihat suka bersuka cita. Amin. Dia tidak melihat persoalan, dia lihat besar Tuhan. Itu orang arif. Nah, saya percaya gereja Tuhan di tempat ini adalah orang-orang arif. Amin. Orang-orang yang bijaksana. Nah, kita lihat. Di dalam ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu-waktu kita singkat, betul? Waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Mari kita pergunakan dengan baik-baik, saudaraku. Amin. Kita perhatikan cara kita hidup. Amin. Waktu-waktu ini, saudaraku, waktu di mana singkat bagi saya dan saudara. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup, saudaraku. Sebab hari-hari di mana hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Amin. Kita punya waktu bisa banyak terbuang. Bukan karena kita pikir hal-hal rohani, hal-hal supranatural ilahi yang kita cari. Tetapi kebanyakan, saudaraku, kita main medsos. Amin. Tapi mari, saudaraku, perhatikan waktu-waktu ini. Waktu yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara tidak akan terulang lagi. Betul? Tidak terulang, cepat sekali, saudaraku. Kita tambah tahun, tambah berumur, saudaraku. Nah, ini waktu yang Tuhan percayakan. Nah, banyak orang di sekitar kita masih muda, saudaraku. Bahkan suami saya punya bekas anak buah. Mati, saudaraku. Tidak sakit, tidak apa-apa. Sekarang ini orang tidak sakit, tiba-tiba cuma pusing dan mati, saudara. Bawa ke dokter, ke rumah sakit dan mati. Tapi saya dan saudara di tengah-tengah COVID, kita masih hidup, kita masih bernafas. Itu karena Tuhan mau, ada sesuatu yang saya dan saudara harus kerjakan. Periksa hidup kita. Nah, kita percaya, saudara, tempat ini orang-orang yang bijaksana, yang memperhatikan waktu-waktu yang Tuhan berikan.
Kita lihat contoh 10 gadis yang bijaksana dan 10 gadis yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Mereka sama-sama ada di rumah Tuhan. Mereka sama-sama ke gereja, mungkin mereka sama-sama ke FA karena selalu berikutan. Dan mereka juga sama-sama datang untuk menyongsong mempelai. Yang 5 bijaksana bawa pelita dan bawa minyak persediaannya. Yang 5 bodoh tidak bawa pelita tapi tidak membawa minyak, saudaraku. Dan mereka sama-sama tertidur. Lalu ada suara berkata, mempelai datang. Mereka sama-sama terbangun juga, saudaraku. Amin. Tetapi yang membedakan mereka adalah yang bodoh tidak ada punya persediaan minyak. Yang bodoh pergi untuk mencari minyak, saudaraku. Yang bodoh datang, pintu telah tertutup. Yang bodoh mengetuk-ketuk pintu. Bukakan pintu di dalam Matius 25. Tetapi suara dari dalam berkata, aku tidak mengenal engkau. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Minyak itu berbicara tentang pengurapan, tentang pewahyuan. Minyak itu berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal kekekalan. Hal-hal yang tidak pernah kelihatan. Persiapkan diri kita masing-masing. Amin. Sebab supaya waktu mempelai itu datang, saudaraku, kita orang-orang yang siap masuk dalam pesta itu. Jangan sampai kita ada di gereja, di rumah Tuhan. Kita sudah berlelah untuk melayani di tempat ini. Kita berlelah untuk terus ada setiap minggu di FA. Tetapi waktu kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, saudaraku. Maka waktu-waktu itu berlalu dan kita orang-orang yang ditolak. Pastikan engkau bukan orang-orang yang ditolak Tuhan. Pada waktu mempelai datang, kita gereja Tuhan ada di dalam pesta pernikahan itu. Amin, saudaraku. Mari kita rindukan itu. Oleh karena itu persiapkan diri kita di tahun 2023. Jangan hidup dalam kedagingan, jangan hidup dalam hawa nafsu. Tapi baiklah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang saudara rindukan? Mari pergilah, jangkau jiwa-jiwa supaya kerajaan Allah dipermuliakan. Kerajaan Allah ditinggikan di dalam gereja di tempat ini. Saudara, orang-orang pembuat terobosan baru. Amin. Saudara, orang-orang yang akan keluar menjangkau jiwa-jiwa dan bawa di hadapan hadirat Tuhan. Mari gereja Tuhan. Kesimpulan dari kekuatan di dalam Tuhan di masa-masa sukar. Yang pertama, pastikan ambil keputusan di tahun 2023 saya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Yang kedua, mari di tahun 2023 mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan uang deposito, saudaraku. Tapi andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupanmu. Di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan anak-anakmu. Mari andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tadi dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Tidak pernah mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya. Yang ketiga, hidupi dalam firman. Perhatikan cara hidup masing-masing kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.